Al-Fatihah biniyati salahil qulub wal qawalib wal husul ala jami'il matalib bijahi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kafati alihi al-ataib wa ashabi dhawil manaqib ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh fakhril wujud Syekh Abu Bakar bin Salim anallahu yu'min darajat fil jannah wa yu'idu alaihi min barakati wa asrari wa anwari ulumi wa nafati bidin wa dunya wa akhir al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin zil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah wa ala alihi wa sahbihi allati darajatil mulia bisabqi bin suratil milah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratul Mukarram Sahibul Fadilah Abuya Al-Habib Umar Rafiq Al-Hamid Mursyid Mudir Ma'had Al-Ihsan Bahlawi Matan Allah bituli hayati. Al-Habib Abdul Qadir Maula Dawilah, orang tua kita Al-Habib Ali Al-Jubri, Al-Habib Ahmad Al-Kaf. Kalau tadi Habib Umar Rafiq bilang Jarsun, Arab Sunda katanya. Alhamdulillah, dan juga para habaib yang lain. Semoga kumpulan kita malam ini menjadikan kita semakin lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, suatu kenikmatan bagi kita malam ini dapat mengisi waktu dengan suatu kegiatan yang dapat menguntungkan bagi kehidupan akhirat kita. Minum tadi kalam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, arwahu awqatika waktun tubni bihi nafsaka. Waktu yang paling beruntung dari waktu-waktu kamu adalah waktu di mana kamu mematikan nafsu kamu. Kita malam ini belajar untuk memerangi hawa nafsu yang biasanya malam hari kita nonton TV, yang biasanya malam hari kita nongkrong-nongkrong. Alhamdulillah kita bisa kumpul di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Dan ini adalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi mengingat upaya kita untuk bisa hadir di sini. Wa hadza fadlun min Rabbina. Ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hakikatnya dipanggil oleh seorang wali yang sangat besar, yang mana beliau masyhur di zamannya ataupun di zaman ini, Fakhrul Wujud, sebuah mutiara keagungan alam yang ada pada saat itu. Hadirin ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan waktu malam ini diisi dengan menceritakan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keamanan di alam bumi ini. Bahkan jangankan seorang wali, dikatakan dalam sebuah hadis ketika Allah menurunkan bala surifat an ummaril masajid, ketika Allah menurunkan satu bencana, maka bencana itu akan Allah hindarkan dari orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Karena hanya orang-orang yang berimanlah
yang kerjanya memakmurkan masjid. Nah ini apalagi untuk kedudukan seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah yang menjadi paku-paku bumi sehingga kita masih ada di bumi ini. Alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk kita meniadakan nafsu, maka sebagian ulama berkata la yablughul 'abdu haqiqatan tawadu illa lum'ati nuril musyahadah. Ulama berkata seorang hamba tidak akan bisa mencapai hakikat tawadu terkecuali ketika terpancar dalam hatinya cahaya musyahadah. Dalam istilah bahasa santri, tajalli. Seperti kita merasakan, kita mengimani, kita meyakini dan kita merasakan bahwa kehadiran kita pada malam ini adalah semata-mata af'al Allah. Allah yang mempunyai pekerjaan. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Kalau Allah tidak berkehendak kita hadir di majelis ini, maka kita malam ini entah sedang di mana. Karena Allah berkehendak kita hadir di majelis yang mulia ini, idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ini adalah keberkahan bagi kita yang Allah berikan. Alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah dibahas tadi pentingnya kebersihannya. Masya Allah, hadirin ma'asyiral muslimin. Bahkan untuk para thalibin, untuk para santri, penting. Sebagian ulama berkata niat juga sholih fi tulabil ilmi la yunjika. Niat kamu yang baik dalam mencari ilmu itu tidak akan bisa menyelamatkan kamu idza kana fi qalbika hasad, ketika di dalam hati kamu ada hasad. Kita iri dengan anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Misalkan kita iri dengan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan hasad ini menurut Imam Ghazali radhiyallahu taala termasuk muhlika, sesuatu yang akan menghancurkan, yang mana ini cabang dari syuhun mutok, ini cabang dari kikir yang diikuti, kikir yang diturun. Kalau kikir itu kita tidak rela, hati kita tidak rela barang kita diberikan kepada orang lain. Contoh, kita punya pulus, ini pulus ini berat hati dikasih kesimpulan, itu namanya kikir. Kalau hasud itu lebih dari itu. Kalau hasud, hati kita tidak rela barang orang lain diberikan kepada orang lain. Misalkan si Jahit punya pulus, pulusnya pulus Jahit, kemudian Jahit kasih pulus itu ke Amar. Nah, kita tidak enak hati, kita tidak rela pulus Jahit diberikan oleh Jahit kepada Amar. Itu namanya hasad. Kepintaran, kesolehan, kekayaan, derajat, kemampuan, hak itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan kepada si fulan. Kita tidak enak, kita tidak setuju, kita tidak rela si fulan Allah jadikan alim, si fulan jadi Allah jadikan al-arif billah. Kita tidak rela si fulan dijadikan al-ghani, orang kaya. Kita tidak rela si fulan dijadikan tampan, si fulan dijadikan cantik, si fulan keturunannya bagus, si fulan hasabnya bagus. Kita tidak rela. Itulah hada hasad. Hadirin ma'asyiral muslimin, Al-Imam Hasan radhiyallahu taala anhu berkata, innal hasad yakulanil hasanat kama takulu narul hatab. Sifat hasud ini membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar.
Kalau kita contohkan misalkan ada yang ngasih baju bagus, kita punya baju bagus atau kita punya barang bagus, tapi sebelum dikasihkan ke orang, baju itu kita bakar dulu misalkan. Kira-kira orang mau menerima baju dari kita yang telah kita bakar nggak? Atau kita mau menerima nih, alhamdulillah nih ada sayur nih buat ente nih, tapi sayurnya udah kebakaran. Kira-kira mau diterima nggak? Kita mau menerima nggak? Ada yang ngasih barang tapi barangnya habis kena kebakaran. Ini ada HP nih, bed anak tadi kebakaran buat ente dah. Kira-kira HP itu kita terima nggak? Nah begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mau menerima sholat yang gosong karena hati kita hasad. Allah tidak akan mau menerima haji kita ini gosong hajinya karena hasad. Allah tidak akan menerima taklim kita walaupun niat taklimnya bagus, tapi di hati kita ada hasad, maka Allah tidak mau menerima. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka oleh karena itulah di antara maksud Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu tukni nafsa adalah menghancurkan hawa nafsu kita sehingga kita sampai kepada hakikat tawadu dengan cara kita memandang bahwa apa yang kita miliki hakikat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang orang lain miliki hakikat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.